seperti dalam bentuk bisa di majalah nanti dipublisnya, atau di buletin atau di jurnal gitu, yang sebenarnya pada intinya adalah untuk menyampaikan gagasan dan fakta ya, dan menawarkan dari sebuah solusi permasalahan, karena umumnya begitu. Sehingga kalau artikel ilmiah itu biasanya fokus pada satu masalah diselesaikan ya, jadi tidak perlu banyak-banyak sebenarnya gitu ya. Berbeda dengan penelitian. Penelitian itu biasanya rumusan masalahnya ada 10, kadang-kadang ada yang 15, dibahas semua. Kalau artikel ilmiah enggak gitu. Kita fokus pada satu masalah, kemudian penyelesaian seperti apa. Kira-kira gitu ya. Jadi itu bedanya nanti kalau ini laporan penelitian, ini artikel gitu, itu akan berbeda. Ketika Bapak Ibu baca, oh ternyata spesifik ya, kira-kira gitu. Kemudian kalau karya tulis, artikelnya itu juga merupakan karya tulis yang dirancang dimuat di jurnal atau chapter book ya. Makanya kalau saya senang nulisnya chapter book, Bapak Ibu. Jadi poinnya sama gitu ya. Tapi nulisnya dikit. Paling banyak 20 sampai 30 halaman. Bahkan kalau penerbit editornya membatasi maksimal 14 halaman ya cuma 14 gitu ya. Chapter book. Jadi nanti isinya beberapa penulis dalam bentuk bunga rampai biasanya. Dan sekarang familiar itu ya. Tapi kalau kita bisa menyelesaikan banyak sih enggak masalah ya. Itu ditulis dengan tata cara ilmiah, disesuaikan dengan konvensi ilmiah yang berlaku. Jadi ada standarnya, ada panduannya gitu. Artikel ilmiah juga bisa merupakan bagian dari karya ilmiah, ya, yang merupakan karya ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Makanya tidak aneh dalam strukturnya itu selalu ada metode yang boleh ada, gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tulis artikel ilmiah, kalau metodenya nggak ada itu bukan artikel ilmiah, kira-kira begitu. Jadi kudu ada. Kemudian yang berikutnya adalah ini, kalau ini gambar Bapak Ibu yang sebelahnya. Strukturnya biasanya itu tidak terkenal dengan istilah imrat Bapak Ibu. Imrat itu I-nya adalah introduction, ya. Kemudian M-nya adalah metode, ya. Kemudian R-nya adalah result atau hasil, dan terakhir itu adalah conclusion, ya. Biasanya begitu. Result and imrat plus C, result and discussion, yang terakhir adalah conclusion. Nanti kita lihat. Nah, syaratnya Bapak Ibu ketika menulis artikel itu ada, pertama harus komunikatif. Tadi problem apa yang ditulis, karena kalau artikel ilmiah itu pasarnya sudah jelas gitu. Artikel ilmiah itu khalayak sasarannya itu udah pasti. Kalau pendidikan, tentang pendidikan ya, kalau PTK pasti guru, dosen, mahasiswa gitu, atau peneliti yang lain gitu. Kemudian jarang sekali kalau artikel ilmiah ini yang di jurnal, maksud saya Bapak Ibu, itu khalayak sasarannya umum gitu. Anak SMA mungkin nggak terlalu peduli lah dengan persoalan artikel ilmiah. Tapi kalau kita profesi guru itu harus peduli gitu ya, karena bisa membantu pembelajaran gitu ya. Maka dari itu bahasanya itu harus mudah dipahami. Makanya padat-padat Bapak Ibu, nggak kayak penelitian, tesis, disertasi itu mang tebel-tebelan gitu. Tapi kalau artikel ilmiah itu padat kalimat-kalimatnya itu, tidak usah bertele-tele gitu ya. Kemudian bernalar, isi pikiran dikemukakan sistematis ya, sehingga membentuk hubungan antar kalimat yang bersistem, koheren, mengikuti metode penulisan yang tepat. Gitu ya, itu paling penting. Jadi logis lah gitu. Ekonomis dalam arti kata kalimat yang digunakan harus padat dan berisi gitu. Jadi nggak usah panjang-panjang. Misalnya, oh ternyata penerapan model picture and picture itu bisa meningkatkan partisipasi siswa dalam belajar. Udah selesai. Gitu ya. Kalimatnya padat seperti itu. Yang penting meliputi subjek, predikat, objek. Gitu ya. Kemudian dasar teorinya harus kuat. Nah ini kenapa saya tadi di atas sebelumnya bilang bahwa
referensi Bapak Ibu harus banyak, usahakan one day one jurnal baca gitu Bapak Ibu. Ya kalau enggak one week one jurnal gitu. Cari yang bahasa Indonesia saja Bapak Ibu, sering baca gitu ya. Nanti di-downloadin satu-satu gitu ya. Itu nanti bisa dimasukkan kelompok ini khusus untuk model ini, khusus model ini per apa namanya per folder gitu. Datanya ini yang paling penting ada dan referensinya mutakhir biasanya 10 tahun Bapak Ibu. Kalau sekarang 2021 Bapak Ibu banyakin referensinya itu adalah tahun 2000 berapa ya? 11, 12 lah, 2012 ke sini. Kira-kira begitu ya. Kemudian dapat dipertanggungjawabkan Bapak Ibu, tulisan harus dapat bertanggung jawab. Karena apa? Tanggung jawab penulis kalau misalnya ada plagiasi ada di penulis gitu ya. Kalau di dosen itu ini Bapak Ibu bisa sampai doktornya dicopot gelarnya, profesor juga dicopot gelar guru besarnya, profesornya gara-gara tulisannya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, moral, teknik dan sosial. Jadi ketemu plagiasi, makanya tadi seperti tanyaan Bu Resti tadi, ketika kita mengutip orang itu harus dicantumkan sumbernya gitu. Nah, kalau tidak dan itu mencapai batas tertentu itu akan menjadi petaka. Termasuk yang seru kan kemarin dosen rektor UNES ya, Bapak Ibu ya. Rektor UNES yang rame Pak Prof Fatur Rahman itu yang terkait dengan disertasi plagiasi gitu ya dari S1-nya gitu ya. Kira-kira begitu ya. Karena tidak mencantumkan sumbernya gitu. Kalau mau mengembangkan dari skripsi boleh, tapi dicantumkan juga dari skripsinya apa yang dikembangkan gitu. Kira-kira begitu. Nah, mungkin kalau di kalangan guru saya belum pernah mendengar ada plagiasi karya tulis sehingga guru diturunkan pangkatnya. Saya nggak tahu kalau Pak Sapiuddin pernah dengar nggak Pak moderator nih. Kalau saya sampai sekarang belum dengar guru diturunkan pangkatnya gara-gara tulisannya plagiat. Gitu. Belum kayaknya. Belum ada ya Pak ya. Karena terlalu banyak. Satu terlalu banyak, dua itu bagian paknya terlalu baik Pak. Jadi kalau ditemukan plagiasi dibalikin lagi. Kira-kira gitu. Asesornya Pak. Ya, baik. Nah, mungkin karena itu tidak publikasi Pak. Kalau nanti sudah dipublish di jurnal, itu nanti akan ada standarnya. Plagiasinya berapa persen itu ada Pak standarnya Pak. Gitu ya. Baik, itu syarat ini harus dipenuhi ketika Bapak Ibu sudah niat bahwa dalam hati, wah saya mau dari sekarang harus nulis artikel ilmiah gitu. Nah, keenam syarat ini harus ada ya di dalam penulisan. Nah, kemudian jenis-jenisnya ini Bapak Ibu bisa pilih salah satu, tapi saya akan fokus di paling pertama. Jadi dari artikel research ya atau research paper ya. Jadi artikel penelitian. Karena ada artikel penelitian, ada artikel review, ya biasanya kalau penelitian review literatur ya. Kemudian ada artikel berita, ada artikel abstrak dan proceeding. Kalau kemarin UNIS melaksanakan konferensi internasional Bapak Ibu, pesertanya ada beberapa dari juga luar negeri dan juga dari dalam negeri. Kebetulan saya jadi pembicara utama, ya hanya ngomongnya bahasa Indonesia karena bahasa Inggrisnya belepotan gitu ya. Itu masuk artikel abstrak dan proceeding, ya. Ada juga artikel book chapter. Nah, hampir sama yang pertama sama yang terakhir ini, artikel penelitian sama artikel book chapter gitu. Nah, mungkin bedanya adalah pada posisi di konten. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, saya fokus di yang pertama, memuat informasi tentang pengetahuan baru dan telah dipublikasikan pada jurnal ilmiah dari hasil penelitian. Karena di materi terakhir besok kita akan mendemokan bagaimana cara Bapak Ibu submit artikel. Gitu ya. Nanti akan saya demokan di pertemuan terakhir. Jadi banyak Bapak Ibu ya jenisnya ya, tapi kita fokus satu dulu deh, belajar satu-satu. Kalau nanti yang lain, kalau Bapak Ibu yang satu bisa, yang lain mah tinggal belajar autodidak juga bisa. Karena kalau artikel abstrak dan proceeding itu sumbernya sama dari riset juga. Kira-kira begitu. Nah, kalau berita mungkin karena untuk umum ya, jadi tidak terlalu menuntut adanya yang sangat akademik gitu. Kalau artikel review itu tetap sama, tuntutannya adalah akademik gitu, termasuk book chapter. Nah, strukturnya ini Bapak Ibu, ini kita sebelum melangkah di posisi bagaimana cara menulis masing-masing judul segala macam,
itu harus ada 8 ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah judul, nanti kita bahas satu persatu. Kemudian harus ada abstrak, ya. Biasanya di antara judul sama abstrak itu ada penulis, ya. Ada penulis. Tapi ya, mungkin nanti secara highlight saja saya sampaikan gimana cara nulis nama dan afiliasi. Kemudian keyword, harus ada keywordnya, ada introduction, ada pendahuluan, ada metode, ada hasil, ada simpulan dan pembahasan. Karena menyusun artikel itu nanti atau naskah atau manuskrip itu unik Bapak Ibu. Mulainya dari mana gitu, ya. Jadi tidak harus menulis judul dulu kemudian referensi terakhir enggak gitu. Nanti saya coba diskusikan dengan Bapak Ibu mulainya dari mana. Ini kira-kira strukturnya ada 8 ini yang harus ada komponennya. Ini di pertama pengenalan mungkin sampai di sini, tapi intinya gini Bapak Ibu, penelitian yang baik dilakukan oleh Bapak Ibu guru atau dosen atau mahasiswa itu sudah pasti bisa menghasilkan artikel yang baik. Itu kunci. Gitu, ya. Tapi kalau penelitian yang dilakukan dengan cara yang tidak baik itu akan menghasilkan artikel yang juga tidak baik. Kira-kira begitu, ya. Nah, oleh karena itu untuk bisa menulis artikel, Bapak Ibu harus punya modal laporan dokumen penelitian. Mau yang PTK atau non PTK. Gitu. Mangga Bapak Ibu. Makanya nanti di besok-besok itu saya menyediakan konsultasi Bapak Ibu secara gratis. Ketika punya artikel, kita bisa diskusi. Gitu. Saya sudah komitmen dengan Bu Ketua kalau memfasilitasi teman-teman dan Pak Kepala LPPM juga sama. Gitu, kita akan sama-sama belajar lah kira-kira begitu, baik secara private ya, secara personal maupun nanti secara grup ya, khusus untuk bagaimana artikel ini sudah punya terus direview ya sebelum disubmit ke jurnal gitu ya. Itu nanti waktunya tidak dalam kaitan kita harus daring segala macam gitu ya, nanti itu ada tersendiri. Oke Bapak Ibu. Nah, saya tidak perlu menjelaskan ini lagi. Saya mau langsung masuk kepada posisi nah ini Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau tadi ada judul, ada penulis afiliasi, ada abstrak, ada kata kunci, ada pendahuluan, ada metode, ada hasil dan pembahasan, ada simpulan, ada daftar pustaka dan terakhir acknowledgement atau ucapan terima kasih. Nah, ketika Bapak Ibu mau nyusun artikel, untuk naskah artikel, itu harus dimulai dari penulisan metode. Gitu. Ya biasanya sih nggak apa-apa, di subbabnya sudah ditulis tuh. Dari judul segala macam gitu. Tapi kita harus mulai dulu dari metode dulu. Gitu. Yang pertama Bapak Ibu, kenapa Pak dari metode? Kan penelitiannya sudah dilakukan. Kita mau buat naskah artikelnya. Jadi ditulis dulu metode, kemudian hasil dan pembahasannya, kemudian simpulannya, baru nulis judul. Judul itu bisa terakhir juga boleh, ya. Kemudian baru nulis abstrak, ya. Abstrak itu bisa juga yang terakhir. Langsung ke pendahuluan, Bapak Ibu. Jadi nomor metode, hasil dan pembahasan, simpulan, baru masuk ke pendahuluan. Jadi pendahuluan itu malah terakhir, ya, di antara yang utama. Baru nulis judul, ya, baru nulis abstrak. Karena nulis abstrak itu harus selesai dulu. Ya, kalau belum selesai, ya gimana kita menulis abstrak, itu kira-kira ya. Dan berikutnya adalah daftar pustaka dan ucapan terima kasih. Kalau ucapan terima kasih itu adalah opsi, jadi boleh ada, boleh enggak. Karena pengelola jurnal biasanya punya gaya selingkuh masing-masing, Bapak Ibu. Jadi beda-beda, ada yang mengharuskan menulis, ada yang tidak mengharuskan menulis ucapan terima kasih. Kira-kira begitu. Nah, ini strukturnya. Nah, ini contoh adalah saya ambilkan Bapak Ibu artikel PTK ya yang publish tahun 2021 yang terakhir ini kalau nggak salah ya. Itu dari jurnal Action Research di Undiksa. Jadi kalau Bapak Ibu nanti di Google Search itu masukkan saja jurnal Action Research
atau Action Research Journal Undiksa itu nanti akan dituntun Bapak Ibu masuk ke sini. Nah, saya mendownload satu artikel ya. Ini penulisnya adalah guru SMK Negeri 2 Singaraja. Singaraja itu mana ya Pak ya? Bali ya? Kira-kira gitu. Nah, ini ada judul seperti ini. Penerapan model pembelajaran learning cycle ya 5E atau 5E untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar komunikasi industri pariwisata. Karena mungkin dia ngajarnya di SMK Bapak Ibu ya. Tapi saya tidak akan membahas konten artikelnya secara khusus ya. Kita akan coba belajar bagaimana cara menuliskan judul gitu ya. Dalam judul itu seperti apa kira-kira ya. Nah, untuk menulis judul Bapak Ibu umumnya terdiri dari atas subjek penelitian, permasalahan atau solusi. Jadi dalam judul itu tidak harus sesuai kalimat sempurna ya, karena hanya frasa ya. Jadi dalam judul itu harus ada subjek penelitiannya ya, ada permasalahannya, ada mengandung itu maksudnya, mengandung. Jadi mengandung subjek penelitian, permasalahan dan atau solusi gitu. Kemudian yang kedua, mewakili substansi naskah ya. Sehingga ketika orang membaca judul itu sudah bisa memprediksi, oh itu isinya kayak gini lah contohnya. Penerapan model pembelajaran learning cycle 5E untuk meningkatkan motivasi dan prestasi. Jadi learning cycle 5E ini adalah bisa meningkatkan motivasi dan prestasi belajar anak. Ya. Nah, problemnya di mana? Kalau kita baca judul ini, problemnya pasti motivasi dan problemnya pasti prestasi. Nah, problem motivasi dan problem prestasi itu diselesaikan, ditreatment, diobati dengan learning cycle 5E. Apa learning cycle 5E? Ya, baca artikelnya. Kira-kira gitu. Udah kelihatan nih dari tulisan judul. Ya. Sehingga kita bisa tahu, oh ternyata isinya kira-kira itu learning cycle 5E itu bisa digunakan obat sehingga si anak tadi motivasi belajarnya meningkat dan hasil belajarnya meningkat. Kira-kira gitu, Bapak Ibu. Jadi kita bisa prediksi konten dengan membaca judul saja. Ditulis secara ringkas dan jelas dan menarik minat baca. Atau Bapak Ibu dirubah, misalnya gini. Peningkatan motivasi dan prestasi belajar komunikasi industri pariwisata melalui model learning cycle 5E misalnya. Silakan aja diolah alih boleh. Atau Bapak Ibu cuma nulis satu saja misalnya peningkatan prestasi belajar melalui learning cycle 5E. Udah selesai. Boleh Bapak Ibu. Gitu ya. Tidak selalu kalimat berita. Tidak selalu kalimat berita ya. Makanya kalau saya pernah kemarin waktu publish yang terakhir Bapak Ibu disarankan oleh pengelola, Pak bikin judulnya yang bombastis, malah bombastis Pak. Saya bingung itu. Memilih kalimat bombastis itu apa gitu. Jadi meningkatkan itu saya menggunakan kalimat boosting. Kalimat boosting. Awalnya, kemudian saya ganti increasing. Gitu. Enggak juga, saya ganti rising, ternyata enggak juga, ternyata improving, oleh pengelola jurnalnya diganti improving. Jadi meningkatkan itu macam-macam Bapak Ibu, ada boosting, ada rising, ada improving, ada increasing gitu. Ternyata yang bombastis itu improving. Artinya saya menginterpretasi bahwa kalimat improving itu adalah derajat yang paling tinggi di antara kata-kata yang sama-sama meningkatkan. Kira-kira begitu. Improve itu. Baik, kemudian judul tidak harus diawali dengan kata penelitian. Jadi tidak harus diawali dengan misalnya studi tentang atau penelitian tentang gitu. Tidak harus diawali itu. Atau kata-kata analisis. Ya, atau pengembangan atau perekayasaan kalau orang teknik gitu. Jadi tidak harus diawali dengan kata-kata itu. Ya.
Pokoknya yang penting ketika orang baca judul aja menarik gitu. Kayak gini. Saya kemarin pas buka-buka, apa itu learning cycle 5E gitu. Ini kayaknya menarik nih gitu. Baca gitu Bapak Ibu ya. Itu dalam penulisan judul. Nah, ada beberapa hal yang perlu dihindari Bapak Ibu ketika nulis judul. Yang pertama, subjek atau deskriptor terlalu spesifik atau terlalu luas. Jadi terlalu spesifik juga nggak boleh, terlalu luas juga nggak boleh. Gitu. Ya. Jadi misalnya apa kata-kata yang terlalu luas ya? Misalnya penggunaan metode umum. Nah, metode umum itu apa gitu? Atau hasil belajar ekonomi misalnya. Hasil belajar ekonomi itu yang mana gitu. Makanya kudu ada kalimat penjelasnya. Ya kayak tadi terutama apa ya materinya kira-kira Bapak Ibu. Jadi misalnya hasil belajar ekonomi materi apa gitu. Lebih diarahkan ke sana. Judul terlalu panjang. Dia harus dihindari Bapak Ibu. Kalau penelitian kan banyak kata. Tapi kalau judul itu 9 sampai 15. Bahkan ada yang menyarankan cukup dengan 6 kata, 6 kata. Kalau kata and, of itu tidak dianggap kata, ya. Atau or itu tidak dianggap kata. Gitu. Singkatan yang tidak umum dan tidak jelas nggak boleh juga. Kalau misalnya Bapak Ibu, Pak kalau PBL kemudian 5E tadi itu kan singkatan Pak, tapi itu sudah familiar dalam penelitian PTK. Itu boleh disingkat. PBL boleh. Gitu. Tapi kalau SMA itu boleh karena SMA sudah umum. Gitu ya. Yang tidak umum ketika orang baca ini apa maksudnya singkatan kayak gini kita nggak ngerti misalnya. Ya. Kemudian pemilihan kata yang juga tidak umum itu juga harus dihindari. Contoh judul misalnya ini. Contoh judul penelitian pengaruh penerapan model pembelajaran project based learning terhadap peningkatan hasil belajar ekonomi materi pendapatan nasional dan motivasi siswa pada SMA Negeri 7 Kota Tangerang misalnya. Nah, nanti judul artikelnya bisa disingkat Bapak Ibu, peningkatan hasil belajar pendapatan nasional dan motivasi dengan model project based learning misalnya. Begini saja. Kita tidak perlu menyebutkan lokasi gitu ya. Itu nggak ada persoalan. Gitu ya. Mungkin Bapak Ibu punya pendapat lain gitu ya. Tetapi yang penting singkat, padat, jelas ya, jangan gunakan singkatan-singkatan yang tidak umum dan jangan jangan gunakan kata-kata mungkin yang tidak umum juga sehingga orang membingungkan. Kira-kira gitu. Karena apa? Editor itu Bu, Bapak Ibu, editor jurnal itu akan melihat judulnya dulu. Gitu. Ketika judulnya sudah menarik, baru dia baca abstrak. Gitu. Nah, kalau abstraknya menarik, baru dicek ini sesuai enggak dengan jurnal yang ada. Gitu. Kalau enggak, pasti langsung di-reject. Gitu. Makanya penting judul itu adalah pandangan pertama editor. Gitu ya. Jadi kita enggak asal-asalan nulis judul gitu. Harus dipikirkan betul Bapak Ibu. Jadi judul itu bisa berubah-ubah. Saya kemarin itu ada berapa kali itu yang di jurnal yang publish di jurnal internasional itu. Sampai 15 kali ngerubah judul saja. Gitu. Tapi akhirnya oleh editornya juga dirubah sedikit gitu ya. Setelah judul baru menulis nama Bapak Ibu. Nulis nama itu nama yang digunakan adalah nama asli bukan nama samaran, tentunya nama tidak disingkat. Atau kalau harus disingkat perlu mengikuti kaidah yang berlaku dan dilakukan secara konsisten. Gitu. Misalnya kayak namanya Arif Budiman misalnya, Arif B gitu. Itu jangan disingkat gitu Bapak Ibu, ditulis aja semua Arif Budiman. Gitu. Nah, saya berpesan nih kepada teman-teman Bapak Ibu semua, para dosen juga para mahasiswa yang namanya tunggal kayak saya nih. Ya. Yang namanya tunggal kayak saya. Itu harus ditulis ulang. Bapak Ibu, nggak tahu harus pakai jenang merah nggak nih? Kalau di Jawa kan harus berubah nama pakai jenang merah. Misalnya kalau saya Husaini gitu.
Jadi jangan satu Bapak Ibu, kalau satu nanti sulit dideteksi oleh algoritma dari pencari dari Google. Ya. Jadi kalau nama tunggal itu harus ditulis 2 kali. Jadi beruntunglah Bapak Ibu yang namanya minimal ada 2 kata. Gitu ya. Terkait dengan penulisan. Gitu. Jadi saya juga 2018 belum pengalaman Bapak Ibu, 2019 belum pengalaman, baru ngeh itu tahun 2020. Kenapa citasi saya nggak jarang masuk, kalaupun masuk itu susah. Oh ternyata namanya ditulis tunggal. Gitu. Jadi harus ditulis 2 kali. Kira-kira gitu. Apabila terdiri beberapa penulis, maka nama penulis utama berada pada urutan terdepan. Jadi kalau di Permenpan 2009 kenaikan pangkat Bapak Ibu, penulis pertama untuk publikasi artikel jika 2 orang itu dapat persentase 60%. Kalau skornya 4 berarti 60% kali 4. Gitu. Berapa itu 0,6 kali 4 tuh. Ya. Kira-kira dapat berapa setengah gitu. Ya dapat 3 atau berapa. Penulis kedua itu 40%. Tapi kalau penulisnya 3 orang, 40% itu penulis pertama, 60% dibagi penulis berikutnya. 5 orang juga sama, 40% pertama, 60% dibagi penulis berikutnya. Itu untuk hukumnya. Kalau gitu enak nulis sendiri apa berdua, Pak? Saya sarankan sih nulisnya berdua. Jadi kita saling menggendong antar teman. Gitu. Ya, jadi Pak ini kan PTK Pak, nggak ada persoalan kalau untuk publikasi. Kan Bapak Ibu ketika PTK kan kolaborasi tuh sama temennya. Yang moto, kemudian yang menceklis pas pembelajarannya, masukin aja. Jadi menulis 2 orang. Nanti penulis pertama 60%, dari KUM penulis kedua adalah 40%. Kemudian penulisan institusi, tempat penulis bekerja harus jelas. Misalnya Bapak Ibu guru SMA Negeri 11, guru SMA Negeri 8 Kota Tangsel. Jangan disikat Kota Tangsel, Kota Tangerang Selatan gitu. Kemudian ditulis alamat email penulis, terutama corresponding author. Corresponding author itu adalah nanti ketika ada revisi segala macam itu adalah yang nulis gitu. Nanti kalau sendiri sih nggak perlu ditulis corresponding author karena sendiri. Yang ditulis corresponding author itu kalau beberapa penulis, ya ada 2 atau 3 orang. Kalau ini sendiri Bapak Ibu, jadi enak. Nanti kumnya diambil sendiri, ya. Jadi tidak perlu dikasih keterangan corresponding author, ya. Tapi kalau 2 orang baru ditulis. Corresponding author itu boleh penulis pertama, boleh penulis kedua. Kalau di perguruan tinggi nilainya sama Bapak Ibu. Jadi kalau jurnal Sinta 2 itu skornya 25. Kumnya Bapak Ibu tinggi kalau di perguruan tinggi itu. Kalau kita guru cuma 4. Gitu. Nah, corresponding author itu nanti kalau penulis kedua corresponding author, maka 50% kum untuk penulis pertama, 50% untuk kum penulis kedua. Tapi kalau di guru saya nggak tahu, nggak ada aturan itu kelihatannya. Ya, kalau di dosen itu detail ada. Gitu Bapak Ibu. Baik, tadi penulisan nama ya. Nah, setelah judul, nama, kemudian bagaimana cara menulis abstrak? Gitu. Jadi penulisan abstrak itu adalah sangat penting karena ini adalah yang memberikan kesan kepada editor pada saat dia membaca abstraknya. Judul sudah tertarik, ngelihat abstraknya ini sesuai dengan kaidah penulisan abstrak enggak? Komponen-komponennya terpenuhi enggak? Gitu, ya. Kalau terpenuhi, maka bisa lanjut review. Kalau enggak, ya di reject. Gitu ya. Nah, penulisan abstrak itu menjadi pertimbangan utama oleh editor untuk menerima naskah artikel atau menolak. Gitu, termasuk juga reviewer. Semakin baik penulisan abstrak sesuai dengan pedoman teknis jurnal, maka peluang diterimanya juga tinggi. Reviewer juga mempertimbangkan penulisan abstrak untuk melakukan review atau tidak. Bisa jadi editor tertarik, ya, dilanjutkan ke reviewer. Tapi menurut reviewer, ternyata ini nggak menarik nih. Reviewer menolak. Gitu. Ya. Tapi kalau reviewer tertarik, ya berarti lanjut di review. Ya, nanti akan dilihat isi pendahuluan dan seterusnya. Jadi pendahuluan, method, result indication, kemudian conclusion itu belakangan Bapak Ibu. Kuncinya ada di pertama ini. Ditolak atau enggaknya itu di abstrak.
Kemudian dalam penulisan abstrak harus selesaikan terlebih dahulu penulisan naskah. Jadi tadi saya sampaikan harus selesai dulu baru menulis naskah. Nah, kalau Bapak Ibu ada kesulitan, itu bisa menggunakan pertanyaan pembantu. Misalnya, apa yang melatar belakangi penulisan artikel ini? Apa tujuan penulisannya? Penulisan naskah. Metode apa yang digunakan? Temuan penelitiannya apa? Implikasinya apa? Atau urgensinya apa? Atau signifikansi penelitiannya apa? Minimal ada 5 hal ini yang bisa dijawab oleh Bapak Ibu ketika mau menulis abstrak. Gitu. Jadi kalau jangan sampai kita, Pak, saya sudah punya laporan riset nih. Ya, laporan penelitian. Kan ada abstraknya, Pak. Saya copy paste di situ bisa nggak, Pak? Ya bisa-bisa aja, tapi nanti harus dikaji ulang dulu. Apakah memang memenuhi komponen-komponennya, unsur-unsurnya gitu ya. Selesaikan dulu aja buat naskahnya dulu. Gitu. Kemudian susunlah kalimat berdasarkan jawaban-jawaban pertanyaan pembantu, hapus kata-kata yang kurang penting. Pastikan tidak mengandung komponen berikut. Informasi yang tidak disajikan pada naskah, gambar, tabel, atau kajian teori. Jadi dihindari. Dalam naskah nggak mungkin ada tabel, dalam abstrak nggak mungkin kita menulis tabel, nggak mungkin kita menulis gambar. Jumlah katanya ada berapa? Umumnya 100 sampai 300. Kecuali di jurnalnya sudah ditulis. Makanya di panduannya kita harus baca Bapak Ibu ya. Misalnya abstrak tidak boleh lebih dari 250 kata misalnya. Ya. Kemudian ditulis dalam bentuk kalimat secara berkesinambungan, membentuk satu paragraf, hanya satu paragraf gitu ya. Bukan persamaan matematik atau rumus, tanpa judul bagian atau subheading, tanpa catatan kaki, tanpa kutipan pustaka, dan tanpa singkatan. Khusus untuk kutipan pustaka ini, kalau memang perlu, misalnya teorinya schools ya tentang education is engine of economic growth misalnya. Ya, kalau memang terpaksa harus dipasangkan ya nggak ada masalah. Tapi kalau bisa dihindari penulisan kutipan itu di abstrak. Abstrak ditulis dalam dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Gitu. Biasanya 2 gitu. Tapi kalau jurnal bahasa Inggris tergantung pengelolanya. Kalau Bapak Ibu publish di Malaysia itu ada 2, satu bahasa Inggris, satu bahasa Melayu. Tapi kalau Bapak Ibu publish di Eropa Timur itu biasanya bahasa tergantung. Kalau di Rusia itu bahasa Inggris dan bahasa Rusia. Gitu. Tapi kalau Bapak Ibu nggak bisa bahasa Rusia itu dikosongkan saja. Nanti editor akan menerjemahkan ke dalam bahasa Rusia. Gitu ya. Kalau di kita di Indonesia itu yang umum itu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Mungkin kalau Bapak Ibu publish di jurnal keagamaan mungkin menuntut abstraknya dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia dan bahasa Arab gitu. Ya. Nah strukturnya Bapak Ibu di dalam abstrak itu harus terdiri dari minimal 5 komponen, setidak-tidaknya 4 gitu. Kalau tidak ada latar belakang, misalnya kalimat latar belakang nggak ada, itu biasanya 1 atau 2 kalimat itu langsung ke tujuan. Jadi nanti Bapak Ibu ketika melihat abstrak itu ada juga langsung tujuan, ada juga enggak. Coba kita cek yang tadi ya. Nah, kalau ini sudah masuk nih latar belakang. Ya. Latar belakang sudah masuk. Baru tujuan. Ya. Jadi komponen pertama terpenuhi ini. Ya. Baru dia masuk penelitian ini bertujuan gitu ya, komponen yang kedua. Metode penelitian. Jadi dalam abstrak harus ada komponen metode yang meliputi desain, populasi dan sampel, instrumen dan prosedur dan teknik analisis. Coba kita cek yang ini ya. Penelitian ini ada penelitian tindakan kelas. Nah, udah clear. Subjek adalah motivasi, ini sudah ada. Kalaupun nggak ada subjek, nggak ada persoalan, Bapak Ibu. Yang penting populasi sampel masuk, gitu. Kemudian teknik analisis datanya ada, ini teknik analisis data, gitu ya.
Oke, digunakan untuk statistik kuantitatif, ada sedikit kuantitatifnya gitu ya. Ada pengujian hipotesis tindakan kalau ini. Ya. Kalau Bapak Ibu sih tidak harus pengujian ya, cukup dengan menggambarkan rata-rata saja cukup gitu. Ya, kira-kira gitu. Tapi ini menurut saya sih penulisan metodenya masih terlalu panjang. Ya. Oke, kemudian yang terakhir hasil. Hasil ada, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi dan seterusnya. Gitu ya. Implikasi. Nah, implikasi penelitian ini adalah pembelajaran menjadi berpusat pada siswa, pembelajaran menjadi bermakna, tidak menghafal, dan membentuk siswa aktif, kritis, dan kreatif. Gitu. Ini ada implikasi. Itu Bapak Ibu. Jadi kesimpulan atau implikasi boleh, saran boleh, ya, atau rekomendasi, ya. Temuan penelitian tadi, ya, temuan penelitiannya ini. Simpul ini ya, bahwa angkanya itu sekian-sekian gitu, baru disimpulin ya. Itu kira-kira Bapak Ibu. Kemudian menyusun keyword atau kata kunci. Kata kunci itu atau istilah yang paling dikatakan adalah kata atau istilah yang paling mempengaruhi, menentukan, mengandung pengertian suatu konsep, mengandung cukup pengertian untuk menyusun indeks atau pembantu penelusuran. Jadi kata kunci tidak harus persis sama judul. Tapi memang ada kata-kata yang memang nanti ketika orang nyari itu gampang Bapak Ibu di kata kunci. Karena dalam sistem algoritma di pencarian ya, di Google Search atau di apa yang lain ya, web browser yang lain itu akan merujuk pada kata kunci. Gitu ya, akan merujuk pada kata kunci. Nah, dalam menyusun kata kunci ya, menentukan itu yang pertama sesuai dengan konteks, tidak terlalu umum, tidak selalu terdiri dari satu kata. Jadi boleh misalnya gini, keterampilan berpikir kritis. Berarti itu satu kata kunci, tapi ada 3 kata, itu maksudnya. Ya, satu kata kunci tapi 3 kata. Jadi artinya tidak harus selalu satu kata. Umumnya terdiri dari 3 sampai 5 kata kunci. Gitu. Bahkan kalau di jurnal tertentu harus mewajibkan JEL. Saya lupa memasukkan linknya ini. Itu ada jurnal ekonomi literatur Bapak Ibu, itu ada JEL-nya. Jadi kalau kata kunci ini itu masuk kodenya berapa. Jadi coding kalau ini ya. Nah, kita lihat kata kunci yang contohnya ini di sini. Nah, di sini aja lah. Ini contoh kata kunci Bapak Ibu. Dia tulis cycle 5E, kemudian motivasi prestasi belajar. Gitu ya. Atau boleh aja Bapak Ibu misalnya mencantumkan kalau pelajarannya ekonomi ya materi pendapatan nasional masukin aja pendapatan nasional gitu. Itu akan mempermudah nanti orang ketika mencari artikel gitu, khususnya yang kaitannya pelajaran ekonomi. Gitu. Misalnya ini, kalau judul artikel memberdayakan keterampilan abad 21 melalui pembelajaran daring di era new normal. Kata kuncinya new normal, keterampilan berpikir kritis, keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, hot itu Bu, Bapak Ibu ya. Kemudian learning management system. Nah, ini kata kunci. Artinya learning management system nggak ada di judul, tapi ada di naskah. Keterampilan berpikir tinggi tidak ada di judul, tapi ada di naskah. Kira-kira gitu Bapak Ibu. Ya, itu kata kunci. Ya. Kemudian urutannya ini silakan nanti dibaca saja oleh Bapak Ibu karena menurut saya yang penting-penting itu. Jadi antara 3 sampai 5 Bapak Ibu ya. Nah, komposisi biasanya pendahuluan, hasil dan pembahasan, metode dan kemudian kesimpulan itu presentasenya pendahuluan 25%, hasil dan pembahasan 50%, kurang lebih Bapak Ibu plus minus boleh. 50%, metode itu 10%, metode 10%, hasil pembahasan 50%, kemudian kesimpulan itu sampai pada 15%. Gitu ya. Nah, bagaimana cara menyusun pendahuluan Bapak Ibu? Ya. Jadi karena di bab introduction dalam artikel itu adalah
sekitar 20-25%, jadi paragrafnya juga tidak terlalu banyak Bapak Ibu. Mungkin 4-5 paragraf juga cukup gitu. Bahkan ada pengelola jurnal itu mewajibkan tidak boleh lebih dari 4 paragraf gitu. Dan di dalamnya harus ada apa saja gitu, kira-kira gitu. Jadi dalam pendahuluan Bapak Ibu ada paragraf pengantar gitu, seperti ini ya. Jadi kalau nulis paragraf pengantar jangan terlalu umum gitu ya. Zaman globalisasi, itu terlalu umum banget Bapak Ibu. Ya, kita fokus saja di pengantar itu mengantarkan pada permasalahan saja. Gitu ya. Kalau di sini adanya berbagai penyempurnaan terjadi pada setiap aspek pendidikan, diperlukan terciptanya peningkatan kualitas pendidikan nasional. Ini menurut saya masih umum nih. Ya. Masih umum. Gitu ya. Jadi kita fokus saja di permasalahan di pengantarnya tadi. Kemudian membahas konsep dasar, topik penelitian termasuk kajian literatur mencakup teori dan hasil penelitian yang relevan. Itu antara 2-4 paragraf. Kemudian ada permasalahannya, ada state of the art. State of the art itu adalah pernyataan penulis dari rangkaian penulisan introduction tadi, penulisan pendahuluan. Gitu. Contohnya gini, karena state of the art itu nanti menggiring kita kepada novelty. Gitu Bapak Ibu. Novelty itu kebaruan penelitian. Karena itulah salah satu yang dinilai oleh editor. State of the art-nya apa? Misalnya gini. Berdasarkan pada penjelasan singkat di atas bahwa pengukuran kerjasama antar siswa, variabel kerjasama itu hanya terbatas pada ini. Sehingga dalam penelitian ini saya mengusulkan pengukuran kerjasama itu dari 4 aspek menjadi 5 aspek. Nah, itulah state of the art. Gitu ya. Kemudian harus ada tujuan, harus ada urgensi atau signifikansi daripada penelitian. Gitu. Ini Bapak Ibu. Jadi nanti ketika dibaca oleh reviewer, kalau belum ada komponen ini nanti pasti disuruh review. Gitu ya. Disuruh review. Contoh nih Bapak Ibu, ini untuk memandu ketika Bapak Ibu menulis di pendahuluan. Tentu yang saya ingatkan kepada Bapak Ibu, usahakan setiap paragraf itu ada sitasinya Bapak Ibu. Ada kutipan. Nah ini satu paragraf pertama itu ada 2 kutipan, kemudian paragraf kedua itu ada 1, 2, 3 kutipan, ini 3 kutipan, dan seterusnya. Usahakan ada kutipannya Bapak Ibu. Ya. Bahkan kalau jurnal yang levelnya lebih tinggi Bapak Ibu, satu paragraf itu tuh minimal 6 kutipan. Gitu ya, bisa di tengah, bisa di akhir, bisa di awal. Cara menuliskan kutipannya. Mungkin besok Bapak Ibu belajarnya ya. Oke, kemudian ini salah satu contoh Bapak Ibu, misalnya judul penelitiannya keterampilan berpikir kritis siswa yang mengikuti pelajaran ekonomi. Mengikuti pelajaran ekonomi melalui kombinasi model PBL dan TPS misalnya ya. Jadi fokusnya di keterampilan berpikir kritis. Nah, ini ada beberapa panduan Bapak Ibu. Pertama, Bapak Ibu harus bisa menyajikan tentang paragraf pertama ya, itu tentang pentingnya keterampilan berpikir kritis misalnya. Kemudian pokok pikirannya di paragraf pertama. Kemudian paragraf kedua itu kriteria siswa yang berpikir kritis itu seperti apa. Nah, baru kemudian masuk pada permasalahan nih. Rendahnya keterampilan berpikir kritis itu seperti apa? Terus faktor penyebabnya apa? Pengaruhnya pembelajaran kooperatif dan inovatif terhadap keterampilan berpikir seperti apa? Ini pasti merujuk pada hasil penelitian sebelumnya dan teori. Ini juga merujuk pada penelitian sebelumnya. Nah, baru Bapak Ibu masuk pada pentingnya dilakukan penelitian terhadap ekonomi, ya, pelajaran ekonomi maksudnya dan dunia penelitian. Nah, itu seperti apa? Ini hanya panduan saja Bapak Ibu bisa dipakai. Kalau kita masing-masing paragraf berapa paragraf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
9. Kalau pengelola jurnal itu membatasi harus 4 paragraf di pendahuluan, ya silakan aja nanti digabung-gabung. Pentingnya sama kriteria bisa digabung 1 paragraf. Gitu ya. Ada 2 pokok pikiran dalam 1 paragraf. Tapi kalimatnya yang padat-padat. Nah, ini tinggal ngembangin saja. Gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu punya cara yang lain, monggo. Silakan saja. Ini hanya contoh saja. Kemudian metode 10%. Dalam penyusunan metode, ini contohnya Bapak Ibu, artikel yang kami ambil kemarin, itu harus ada desain atau rancangan penelitian, waktu dan tempat, populasi, sampel, dan teknik pengambilan, prosedur penelitian, instrumen penelitian, dan teknik analisis data. Nah, kalau di abstrak kan harus ada juga metode, tapi kan tidak semuanya harus masuk. Ya, dibatasi saja. Ya cuman analisis data, populasi sampelnya, ya kan? Terus prosedur penelitiannya, kalau ada instrumennya ya instrumen, kalau nggak ada ya nggak ada. Nah, nanti secara detail itu akan tertulis di subbab metode tersendiri. Gitu. Ini ada yang menggunakan 1 paragraf, ada juga 2 paragraf. Tergantung Bapak Ibu, ya. Bisa juga 3 paragraf, tapi minimal presentasenya itu di metode itu ya sekitar 10% dari total. Gitu ya. Yang penting komponen-komponen ini ada, desain itu ada ya di kalimat pertama ya. Kemudian kalimat kedua itu juga masih kepada posisi itu karena menyebutkan 2 siklus. Kemudian populasi dan sampel sudah ada. Ini ya. Di sini. Kemudian teknik pengambilan sampel biasanya disebutkan ya. Karena ini kelasnya kelas ini biasanya sih purposive ya, purposive biasanya. Kemudian prosedur itu ada tahapan. Ya, tahapan karena siklus ya tulis aja tahapan siklusnya aja kalau prosedur. Instrumen. Jadi menggunakan instrumen apa? Ini menggunakan instrumen angket ya untuk menganalisis motivasi dan instrumen tes untuk mengetahui hasil belajar. Gitu. Dan teknik analisis data. Nah, ini ada gitu ya. Jadi yang penting memenuhi ini berarti sudah bagus dalam penulisan metode. Kemudian penyusunan hasil dan pembahasan. Jadi seringkali gini Bapak Ibu, mungkin mahasiswa saya aja juga seringkali melakukan penelitian itu hanya sebatas pada hasil. Gitu ya, hasil saja. Mungkin break dulu Pak ya, masih adzan. Ini materi juga tinggal sedikit. Pak Din, kita break dulu sebentar aja.
Baik, kita lanjutkan. Tinggal sedikit lagi. Untuk hasil dan pembahasan ini paling banyak yang harus ada dalam artikel atau naskah artikel. Biasanya kita kelemahannya hanya menyajikan hasil, gitu, tanpa ada pembahasan. Karena hasil itu hanya mempresentasikan data secara ringkas, namun cermat, menyajikan data dalam bentuk tabel atau grafik atau gambar. Kalau penelitiannya pakai statistik juga hanya menyampaikan statistiknya, gitu ya. Dan interpretasinya misalnya, oh ini ada pengaruh sekian persen gitu. Itu baru hasil. Nah maka dari itu Bapak Ibu ketika menulis naskah artikel ilmiah itu harus dilanjutkan dengan pembahasan. Nah ciri dari pembahasan itu seperti apa? Pertama, temuan penelitian daripada Bapak Ibu tadi itu dikaitkan dengan penelitian atau laporan penelitian atau teori terdahulu yang sebelumnya. Gitu. Makanya kenapa kita harus cari referensi. Siapa sih orang yang melakukan penelitian learning cycle 5E itu sebelumnya? Udah dicari itu. Nah, bandingkan dengan temuan mereka. Gitu. Kemudian membahas temuan didasarkan pada berbagai referensi ilmiah, mendiskusikan tindak lanjut dari temuan. Jadi nanti dalam mendiskusikan ini, kira-kira posisi penelitian Ibu, kelebihan dan keterbatasannya seperti apa? Gitu ya. Setelah kita penelitian kita mengkonfirmasi terhadap penelitian sebelumnya. Ya, kalau pada penelitian sebelumnya itu hanya pada posisi membahas kerjasama dalam mengukur kerjasama itu pada posisi seperti ini, ya penerapan metodenya atau dalam cycle-nya itu 2 siklus, tapi kalau Bapak membutuhkan waktu 3 siklus misalnya, tapi menghasilkan temuan yang sama misalnya dari siapa-siapa. Nah itu dituliskan Bapak Ibu ya. Nah, kemudian jangan lupa karena kita adalah manusia pasti punya kelemahan, harus disampaikan kelemahannya karena di bawah ini itu ada kelemahan-kelemahan. Keterbatasannya di mana? Apakah keterbatasannya dari sisi metode, apakah keterbatasannya dari sisi pelaksanaan penelitiannya pada saat treatment, apakah keterbatasannya penggunaan variabelnya atau pengukuran variabelnya, atau keterbatasannya temuannya yang tidak signifikan misalnya. Oh ternyata di saya learning cycle FE itu tidak signifikan meningkatkan, tidak berpengaruh dalam peningkatan hasil belajar ekonomi gitu. Sehingga di waktu yang akan datang perlu dilakukan penelitian ulang. Nah, harus diteliti lagi. Itu nanti jadi rekomendasi gitu Bapak Ibu. Inilah pembahasan. Jadi kriteria pembahasan itu satu, itu tentu ada referensi. Kemudian yang kedua membahas temuan ya didasarkan pada referensi yang ada. Kemudian juga mendiskusikannya kekuatan kita pada posisi di mana. Dan jangan lupa adalah menyampaikan keterbatasan. Yang terakhir kesimpulan itu biasanya 15, kurang lebih bisa juga 10%. Kalau di kesimpulan 10% berarti di metode tadi ditambahkan menjadi 15%. Nah, kalau saya mengkritisi di temuan ini, padahal ini publikasi termasuk levelnya di Indonesia itu level 3. Level 1, 2, 3, sampai 6. Dia level pertengahan. Ya, ini nanti saya kritisi di mana kritisan saya nanti Bapak Ibu ya. Kesimpulan itu harus didasarkan pada tujuan. Karena di atas tujuan berarti kita menjawab apakah tujuan penelitian itu tercapai atau enggak. Merujuk pada temuan yang telah dibahas. Jangan lupa sampaikan rekomendasi dan saran. Nah, yang terakhir yang belum ada adalah rekomendasi penelitian yang akan datang. Ini belum ada ini. Implikasi sudah. Ya. Implikasinya ada gitu. Tapi rekomendasi penelitian yang akan datang nggak ada. Sehingga ketika orang membaca artikelnya ini, itu nggak ada rekomendasi untuk penelitian yang akan datang. Gitu. Makanya harus dibiasakan Bapak Ibu ketika menulis simpulan, itu harus ada implikasi untuk penelitian yang akan datangnya. Atau rekomendasi penelitian yang akan datang. Jangan lupa tuh, misalnya pada penelitian yang akan datang, itu bisa membandingkan antara learning cycle 5E dengan TPS misalnya. Nah, itu rekomendasi gitu. Karena selama ini belum ada yang menggunakan 2 perbandingan dalam penelitian PTK misalnya.
Gitu. Itu contoh saja Bapak Ibu ya. Itu rekomendasi. Makanya ini agak kurang menurut saya. Kemudian penyusunan daftar pustaka ini 15%. Nah, menarik Bapak Ibu, daftar pustaka kenapa harus kita jeli dalam penyusunan daftar pustaka? Makanya besok itu ada waktu khusus setengah hari besok belajar kita bagaimana membuat daftar pustaka yang baik dan benar secara menggunakan software Bapak Ibu ya. Kalau pakai software itu nggak ada yang kelewat Bapak Ibu ya. Pustaka acuan disusun menggunakan salah satu standar internasional yang ada. Ya, nanti saya tunjukin yang seperti apa. Naskah hasil penelitian minimal 10 tahun pustaka. Ya. Bahkan kalau saya itu 5 sampai 10 tahun, 5 tahun ke belakang itu udah banyak Bapak Ibu ya. Semakin banyak sumber acuan primer itu adalah jurnal Bapak Ibu. Artikel seperti tadi, itu primer. Kalau buku yang bukan dari hasil penelitian itu menjadi sekunder. Gitu. Jadi buku itu semua buku itu adalah kecuali buku hasil riset ya. Seperti book chapter tapi yang di dalamnya hasil riset itu masuk kategori semi primer. Jadi kalau dulu mungkin zaman kita kuliah ya Pak Saifuddin kalau kita mau bikin referensi banyak-banyakin buku ya. Kalau sekarang banyak-banyakin jurnal Pak. Gitu. Karena itu sumber primer untuk pustaka. Gitu. Maka semakin tinggi bobot tulisan. Nah, sehingga editor itu akan melihat gitu. Kalau Sinta 2 Bapak Ibu yang level 2 nanti di hari terakhir akan saya jelaskan juga. Itu minimal 30 ya jurnal. Itu aman udah. Pokoknya kalau dilihat pustakanya wah banyak jurnalnya lolos sementara gitu. Tapi kalau cuma 5, 10 udah langsung di-reject. Gitu ya. Kemudian dari bobot 100% pustaka misalnya dapat 40 pustaka daftar pustaka 40 ada buku, ada sumber website, ada jurnal, bisa ada proceeding gitu. 80% harus berasal dari sumber primer. Jadi jurnal kalau misalnya 80 kali 4 80 kali 4 berapa? 32. Berarti 32-nya harus jurnal, Pak. Bapak Ibu. Gitu, ya. Artikel yang baik seperti itu. Ya. Termasuk kalau Bapak Ibu nanti kuliah S2 S3, yang mau ke S2 banyakin jurnalnya. Gitu, ya. Kemarin waktu saya kuliah S2, Pak, jadi gebrakan jadi saya dosa juga sih nipu karena nggak ngaku S3 gitu. Jadi yang nguji bingung sendiri gitu. Ya, tesis saya itu ada 116 daftar pustaka dan 106-nya itu jurnal. Jurnal, 106-nya jurnal. 14-nya jurnal Indonesia, kemudian 86-nya jurnal internasional. Gitu. Jadi pengujinya bingung gitu ya kira-kira. Jadi kita bikin kader pengujinya gitu Pak. Nah, contoh sumber yang diacu 10 lah itu nanti Bapak Ibu hitung sendiri. Untuk bahan kajian histori dapat digunakan pustaka klasik tua terbitan misalnya lebih tahun boleh. Pak, ada teori ini seperti Kudlewin, seperti Tagat tadi yang tahun 1965 ya, 1946 itu boleh, 1 2 itu boleh gitu ya. Kemudian disarankan yang ada DOI. DOI itu Direktore Jurnal. Gitu ya. Jadi jurnal-jurnal itu akan dimasukkan di direktore sehingga orang itu akan mudah dengan copy DOAJ, DOI atau DOAJ itu juga sudah cukup. Gitu. Kalau DOI itu sudah internasional ya. Ada juga namanya DOAJ juga sama, itu direktori juga, direktori jurnal. Itu ada linknya tersendiri. Gitu. Besok mungkin di pertemuan terakhir akan saya sampaikan seperti apa DOI, DOAJ. Kalau tidak ada DOI itu link webnya yang dicantumkan. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Nah ini contoh Bapak Ibu modelnya ada MLA, ada apa, ada Chicago, ada IEEE, ada GSI. Nah kalau karena kita itu orang pendidikan, itu kita gunakan yang apa. Dan itu paling banyak digunakan di pengelola jurnal. Gitu. Kalau orang-orang komputer, mungkin guru komputer meskipun pendidikan, dia submit di jurnal komputer itu pakai
gayanya IEEE gitu. Nanti tinggal ganti-ganti aja Pak. Besok diajarin sama Bu itu siapa Bu Marcella ya. Kira-kira itu model-modelnya. Kemudian ini contoh kalau nulis buku seperti apa caranya. Tapi kalau pakai aplikasi sudah tertata kayak gini Bapak Ibu. Jadi nggak usah diketik satu-satu. Jadi kalau pakai aplikasi enak, nanti menata dengan sendirinya. Yang buku harus seperti apa polanya. Jadi kalau buku itu biasanya cetaknya miring kayak begini. Gitu ya. Tapi kalau jurnal yang tercetak miring, nama jurnalnya gitu. Nanti bisa dicek nih kalau jurnal. Nah, ini jurnal. Ini kalau jurnal kayak gini, yang tercetak miring jurnalnya. Ada halaman dan seterusnya ya. Ini ada contoh saja Bapak Ibu. Baik, nah ini yang punya yang bersangkutan Bapak Ibu. Ini yang ada DOI nih. Akan tertulis otomatis biru-biru dengan sendirinya. Gitu. Ini DOI, ada DOI, DOI, ada DOI, ada DOI. Gitu. Karena diambil di beberapa jurnal yang memang ada DOI-nya. Pak, kalau nggak ada DOI-nya boleh kan? Boleh. Tapi ditampilkan yang alamat websitenya. Ini jurnal semua kan Bapak Ibu ya. Kira-kira gitu. Baik, terakhir guru pasti mampu menyusun artikel ilmiah yang siap dipublikasi pada jurnal ilmiah jika memiliki kemauan dan motivasi yang tinggi. Penulisan artikel penelitian menggunakan struktur penulisan yang standar. Penulisan artikel penelitian diawali dengan penulisan metode, ya, dari metode dulu, hasil dan seterusnya seperti tadi. Gaya selingkung jurnal adalah berbeda-beda. Maka penulis harus taat pada gaya yang ditetapkan oleh masing-masing jurnal. Itu kira-kira Pak Safiuddin. Mohon maaf kalau kelihatannya terkesan buru-buru. Kalau mungkin ada yang diskusi, monggo. Silahkan kami buka untuk pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Dokter. Oh, luar biasa, tidak terasa. Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 12. Sebelum kita buka terlebih dahulu. Pertama, diingatkan bahwa seluruh peserta diharapkan bisa mengisi link absensi yang sudah dipaparkan di chat ya. Jadi absensi harus mengisi untuk setiap harinya. Ini hari pertama. Yang kedua, bahwa kegiatan ini daring ini dibagi menjadi dua, ada sinkronus dan asinkronus, begitu ya Pak Dokter ya? Ya, betul. Jadi yang ini merupakan sinkronus di mana langsung tatap maya kata Bu Ketua tadi. Tapi selain itu nanti akan ada pendampingan. Nah, ini yang disebut dengan asinkronus. Sehingga nanti ketercapaian 32 jam. Itu. Yang ketiga bahwa materi yang disampaikan atau kita nanti akan ketemu 2 kali Pak Dokter ya. Ini pertemuan pertama, hari pertama dengan tadi karya ilmiahnya atau artikel ilmiah. Nanti di hari terakhir di insya Allah nanti kita ketemu lagi Pak Dokter ya. Berkaitan dengan tip dan triknya ya. Ya. Gitu. Jadi kalau biasanya ada beberapa yang ingin disampaikan pada kesempatan kali ini tidak bisa, ditahan saja Bapak Ibu. Nanti kita akan ketemu lagi pada di hari ketiga dengan Pak Dr. Husaini. Baik, sebelum kita ini kan barangkali untuk sesi tanya jawab yang terakhir ini, ada beberapa hal yang ingin disampaikan dari Bapak Ibu sekalian. Mangga dipersilahkan. Ada yang mau tanyakan? Adakah? Sebelum ke teman-teman barang, oh ada Pak Agung. Mangga Pak Agung. Silakan Pak Agung. Mohon di-unmute untuk Pak Agung. Pak Agung sebentar. Mana Pak Agung? Oke. Udah. Silakan Pak Agung. Sudah ya. Mangga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Andin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Husaini dan pemateri yang lain, rekan-rekan peserta workshop pada kesempatan hari ini. Pertanyaan dari saya Pak Dokter nih, tadi bahwa materi itu sudah disampaikan dengan sangat
Jomblang. banyak sehingga kita ya banyak dan cepat itu tadi disampaikannya Pak Dokter. Nah, tapi sudah bisa kita ambil intinya bahwa kalau kita sudah mempunyai PTK, artinya kalau sudah mempunyai PTK, ini akan sangat mudah sekali disesuaikan dengan tadi arahan dari Pak Dokter ada di slide tadi ya, mulai dari judulnya bagaimana dirubah dari PTK menjadi karya ilmiah, kemudian abstraknya, kemudian metodologinya, sampai terakhir daftar pustaka, mungkin gitu. Nah, itu akan sangat mudah sekali apabila kita mempunyai PTK. Nah, pertanyaannya ini Pak Dokter, kalau kita mulainya bukan dari PTK, nah tadi kalau dari PTK bisa dari metode dulu, hasil pembahasan, kemudian simpulan, pendahuluan, dan judul. Tapi kalau bukan atau non PTK ini Pak Dokter, itu kita mulainya dari mana? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, Oke. ya. Poinnya aja, Pak Agung. Hah? Itu Ya. poinnya aja. Yang kedua, untuk referensi, tadi kan di dalam pendahuluan itu ada referensi. Kemudian di dalam pembahasan juga kita masukkan itu referensi. Apakah itu harus berbeda atau kalaupun referensinya itu sama, boleh apa tidak gitu. Ya. Begitu saja Pak Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Terima kasih. langsung saja, Pak Dokter. Ya, baik. Terima kasih Pak Agung, Pak Lin. Pertanyaannya cukup luar biasa. Jadi artikel ilmiah itu sumbernya dari hasil penelitian. Itu pertama dulu Pak. Saya jawab ideal dulu. Artinya kita nggak akan bisa buat artikel, naskah artikel kalau belum punya dokumen laporan penelitian, gitu. Tapi ini bisa nggak Pak? Kita buat naskah artikel, tapi kita belum melakukan riset, gitu. Itu bisa dilakukan Pak, tapi risetnya riset literatur. Gitu. Riset literatur itu review literatur. Jadi Bapak ngumpulin ada berapa topik yang kaitannya dengan misalnya learning 5E tadi, meningkatkan hasil belajar. Bapak nemu misalnya ada 50. Bapak kaji gitu, ya. Bapak kaji, nah nanti buat coretan-coretan saja gitu. Screening mana jurnal-jurnal yang bagus yang diambil gitu kan. Mana yang eksperimen nanti dikeluarin khusus PTK saja misalnya dikumpulin, ketemulah misalnya ada 15 jurnal. Nah, 15 jurnal itu Bapak kritisi. Buat tuh kritisan-kritisannya gitu. Nah, setelah itu dibuatlah itu semacam kayak mini riset oleh Pak Agung. Ya, buat dulu. Itu kalau itu ya harus dari usulannya dulu, pendahuluannya kayak apa gitu ya. Latar belakangnya seperti apa, rumusan masalahnya seperti apa, supaya nanti ketika kita menyusun naskahnya itu lebih mudah. Kira-kira gitu Pak Agung. Saya sendiri beberapa kali berpengalaman untuk mini riset. Kebetulan kemarin ketika saya menulis paper yang terakhir itu adalah tentang ketimpangan akses dan mutu di daerah tertinggal. Itu datanya sekunder. Saya belum riset gitu. Tapi saya cari data dulu. Nah, itu baru saya menulisnya bukan dari metode itu. Dari apa namanya? Dari penelitian. latar belakang, dari atas latar dulu. belakang ya. Karena belum punya masalahnya. Ya. Jadi kalau yang tadi saya sampaikan itu asumsinya sudah punya dokumen laporannya. Bapak Ibu sudah melakukan penelitian. Kan begini, kalau kita sudah melakukan PTK, kita sudah punya laporan PTK. Digunakan untuk naik pangkat kan jadi 4 tuh. Kemudian supaya ini bisa bermanfaat lagi, saya buatlah artikel gitu. Dapat 4 lagi. Nanti dapat 4 lagi gitu. Jadi satu kegiatan Bapak Ibu bisa punya 8 hukum. 8. Kira-kira begitu. Jadi kesimpulannya artinya bisa ya Pak Agung ya, ketika misalnya kita dari awal, dari pendahuluan kalau kita belum melakukan penelitian. Tapi hati-hati, tetap harus menggunakan standar ya. Iya. Gitu.
Kalau Baik, standarnya sama seperti tadi ya, Pak ya. Ya, sama. Hanya kita Hampir mulainya sama. dari latar belakang penelitian jurnal yang kita kumpulkan. Ya, kita mini riset ya. Cuman kayaknya agak lebih ribet aja ya gitu ya. Agak repot, memang agak repot gitu. Ketimbang pakai yang sudah ada risetnya. Ya, betul gitu. Tapi yang paling penting kalau pengalaman saya gini, Pak, sebelum kita riset, kita punya topik ini, saya selalu nyari jurnalnya dulu. Saya banyakin tuh referensinya. Gitu. Ya, saya banyakin dulu, kumpulin satu folder. Memang sebenarnya harus ada waktu khusus tuh ngebahas itu tuh bagaimana caranya membedah ya, bikin tabel dari literatur yang ada itu memang ada cara sendiri, Pak. Itu bisa 3 jam nggak cukup, Pak, gitu kira-kira. Nah, next lah nanti kita diskusi. Kita yang konvensional saja. Pak Dokter, karena ada yang berpendapat bahwa riset bisa kalau ada data aja bisa. Oh iya, betul, Pak. Riset gitu. Iya, betul. Berarti dari data ya, Pak. Ya, kuncinya di situ, Pak. Oke. Yang kedua, kemudian Pak, yang kedua tadi terkait dengan referensi ya, Pak? Iya. Apa tadi kok lupa saya pertanyaannya ya? Iya, referensi yang harus dimasukkan ya, Pak Gong ya. Di dalam referensi di pendahuluan itu ada beberapa referensi. Ya. Lebih banyak, lebih bagus gitu. Tapi di pembahasan juga ada referensi. Ada kemungkinan mungkin bisa sama gitu. Boleh dicantumkan sama apa tidak? Ya. Jadi di pendahuluan itu Pak memang banyak, misalnya di pendahuluan itu ada cek dulu, mudah-mudahan nggak ada 30 referensi misalnya, Pak. Cek dulu takut ada yang. Nah, dari 30 referensi itu yang utama kalau yang lainnya pendukung itu misalnya cuma ada 5. Nah, yang 5 tadi Bapak turunkan tuh. Utama tadi yang 5 nanti disitasi lagi, dibahas di pembahasan gitu. Jadi sama. Tapi kalimatnya jangan sama persis, Pak. Agak diolah aja gitu kira-kira. Ya, nama referensi misalnya sama. Ini 2020 misalnya sama. Ya, sama. Boleh. Tapi hanya referensi yang utama saja, Pak. Gitu. Jadi tidak 30-30-nya kita masukin. Yang utama saja. Pak, kira-kira kita nambahin boleh nggak? Boleh saja. Karena ada sesuatu, kayaknya ada yang perlu saya masukin nih. Saya sitasi, ya boleh. Tapi nggak boleh lebih dari 1, Pak. Itu kira-kira ya. Baik. Terima kasih, Pak Dokter. Mudah-mudahan Pak Agung sudah ini kan. Satu kali lagi mungkin. Ada lagi sebelum kita close? Karena sudah mungkin masih banyak yang mau bertanya, tapi mungkin juga kita lihat durasi waktu mungkin ya, Pak Moderator. Betul. Nanti kita kalau ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan berkaitan dengan artikel ini, kita insya Allah ketemu lagi di hari Jumat ya, Pak Dokter ya. Hari ketiga. Jadi pertanyaan ini kita simpan, nanti dia akan dimasukkan di hari Jumat. Terakhir mungkin dari saya, Pak Dokter, ada tingkat maksimal plagiasi untuk artikel ini, Pak Dokter? Ada, Pak. Masing-masing jurnal beda-beda, Pak. Jadi saya sarankan kepada Bapak Ibu tingkat plagiasinya itu di bawah 20%. Di bawah 20%. Ya. Baik. Maksimal 20. Ada juga yang 30, Pak. Kita cari aman aja, kalau 20 mau udah pasti aman gitu aja. Di bawah 20 gitu aja. Pakainya apa? Turnit biasanya ya, Pak? Turnitin, Pak. Turnit ya. Kalau yang lain masih dipertanyakan ya? Oh ya. Yang bagus turnitin sama I-think check. Ya. Kalau yang unit check itu kurang, Pak. Ya. Yang umum itu turnitin memang. Turnitin itu yang paling umum. Ya. Baik, itu saja barangkali ya, Pak Dokter. Terima kasih atas paparannya pada kesempatan hari ini, luar biasa apa yang tadi disampaikan. Mudah-mudahan kita mendapatkan pencerahan cukup banyak pada hari ini. Tadi jika masih ada beberapa yang ingin disampaikan, insya Allah ditahan saja dulu. Nanti ketemu di hari Jumat dengan Pak Dokter lagi, sehingga nanti itu bisa dikomunikasikan yang baru. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasinya pada pertemuan hari pertama ini. Sudah luar biasa. Ini ada sekitar 80-90-an ini. Pak Sapyudin, saya hanya ingin mengingatkan buat seluruh peserta untuk mengisi presensi, untuk presensi atau absen, itu di situ diminta untuk
melampirkan foto. Jadi Bapak Ibu dalam mengikuti workshop ini ketika Zoom silakan buat screenshot. Screenshot saja. Nah, jadi screenshot Zoom kita itulah nanti yang kita lampirkan di presensinya. Kemudian link presensi saya tidak mengharapkan untuk disebar ke luar daripada ruang Zoom ini. Jadi memang link presensi hanya akan kita sampaikan di chat Zoom ini saja gitu. Jadi mulai hari ini sampai 3 hari ke depan Bapak Ibu diminta untuk men-screenshot ketika Zoom. Nah, seperti itu untuk lampirannya. Baik. Terima kasih Pak, selesai ini materinya. Ya, baik. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditutup Pak. Ya, baik Bu Ketua. Tadi salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat 32 jam, berarti masing-masing kita harus bisa mengisi presensi setiap harinya. Dengan ketentuan tadi, hasil screenshot dari tiap harinya gitu ya Bu Ketua ya. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas audiensinya, atas partisipasinya pada kesempatan kali ini. Kita ingin bertambahkan lagi, cuman karena waktu juga lah yang menuju kita. Mudah-mudahan apa yang kita sudah dapatkan, paparan dari Pak Dokter membawa hasanah kita, perkembangan kita untuk ke depan melangkah penyusunan artikel ilmiah. Terima kasih Pak Dokter, terima kasih buat semuanya, Bu Ketua. Pada hari pertama ini dengan sama-sama kita membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semua. Baik. Terima kasih Bu Ketua, Pak Bapak Ibu, Pak Din. Ya, sama-sama. 70-an, ya. 70-80-an ini. Materi udah disampaikan di ini ya Bu Ketua ya. Materi belum dilampirkan ya? Tolong dilampirkan di ini. Atau saya live dulu ya Pak ya. Enggak. Bisa kita live masing-masing. Terima kasih teman-teman. Izin live. Buat yang belum live, ini materinya saya sampaikan nih di download dulu nih di ruang Zoom. Aduh saya lupa tadi di chat, di room chat. Buat yang masih berada di dalam silahkan diambil materinya sudah saya kirim. Sudah saya kirim di room chat.